halal kalau tidak thayyib ya nggak ada gunanya Pak. Betul. Contoh, Ya. iya itu di RPH loh Pak. Wailah kok koyong ini caranya aku ngono. Yakinlah bahwa sembelian ataupun daging-daging yang diperoleh secara halal, Ya. yakin maka akan meningkatkan omset. Boleh sambil minum dulu loh, ini tamu-tamu saya Oke. kok kayaknya serius-serius banget sampai lupa minum. Boleh monggo ini halal loh ini airnya ini. Dan yakinlah ketika semakin banyak kunjungan wisata ke Jogja maka kesejahteraan Jogja ini akan semakin meningkat. Halo Sobat Visiting Jogja dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat, bahagia dan juga bersemangat. Kembali berjumpa tentunya di podcast Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Bangga berwisata di Indonesia aja. Nah, spesial sekali tentunya di hari ini kita akan membahas tema yang tentunya sangat menarik, sertifikat halal usaha jasa pariwisata. Dan pastinya Sobat Visiting Jogja juga pasti penasaran apa yang masuk sertifikat halal usaha jasa pariwisata dan bagaimana cara mendapatkannya. Akan kita kupas tuntas bersama dengan tamu-tamu saya yang sudah hadir meluangkan waktu untuk berjumpa bersama dengan Sobat Visiting Jogja. Sudah hadir bersama dengan kita Bapak Heri Dwi Haryono SH, anggota Komisi B DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Bagaimana kabarnya Pak Heri? Assalamualaikum, baik. Luar biasa. Luar biasa hari ini. Ye. Bersemangat tentunya. Tentu saja. Ye. Baik, luar biasa. Dan juga tentunya bersama dengan kita sudah hadir Ibu RR Fitri Diah Wahyuni SE MSI, Kepala Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual BPKI Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Luar biasa. Dan juga selamat ya Bu ya untuk tugas barunya. Iya. Luar biasa sekali. Dan juga tentunya sudah hadir bersama dengan kita Bapak Dr. Andes Haji Jauhar Mustafa MSI, Sekretaris Satgas Halal Daerah Istimewa Yogyakarta. Bagaimana kabarnya Pak Jauhar? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini tentunya saya Wijil bisa berjumpa dengan seluruh tamu-tamu saya yang tentunya hari ini pasti akan membagikan banyak hal juga nih. Saya udah nyiapin pertanyaan-pertanyaan nih, pertanyaan-pertanyaan yang tentu saja akan kita sampaikan juga untuk seluruh Sobat Visiting Jogja. Nah ini mungkin boleh disampaikan Ibu, sertifikat halal usaha jasa pariwisata itu ada apa aja begitu yang termasuk di dalamnya? Iya, usaha jasa pariwisata kan ada restoran, Ya. rumah makan, kafe gitu ya. Kemudian ada hotel juga. Jadi itu yang ada kitchennya, itu juga ada sertifikat halal, itu penting sekali karena mulai Oktober 2024 ini wajib itu untuk sertifikat halalnya wajib. Di samping itu juga untuk urgensinya ya, karena sekarang itu karena wajib dan di samping itu juga untuk kria, kuliner, fashion itu juga ada juga sertifikat halal ya, divalidasi oleh Pemda DIY tapi meliputi dinas yang lain melalui dinas koperasi dan UKM itu ada kuliner, kemudian kria, fashion, batik, kemudian dompet kulitnya halal, ini kulit ikan pari, dompetnya kulit sapi, jadi ditenteng-tenteng kita nggak ini ya, nggak ya, aman gitu ya. Jadi yang untuk yang muslim. Kemudian kita juga Dinas Pariwisata pernah memberikan fasilitasi sertifikat halal untuk restoran dan rumah makan. Jadi ini juga halal tuh bisa juga melalui self declare. Ya. Di sini kan ada lembaga pemeriksa halal juga ya, LPH itu banyak sekali. Kemudian itu juga nanti bisa juga ada pendamping. Nanti dilihat kemudian ada yang self declare, ada yang harus lewat lab juga ya, yang itu. Dan di beberapa hotel itu juga sudah ada yang kitchennya tersertifikat halal atau restorannya bersertifikat halal, iya. Tapi juga belum semua, jadi itu juga berproses ya kita, karena nanti di Oktober itu harus wajib halal. Dan kemarin tanggal 5 Mei juga sudah 4 hari Minggu ya, itu sudah ada launching ya kemarin bareng-bareng itu 3.000 desa wisata. Jadi ada antara
Kementerian Parekraf dan Ya. Kementerian Agama Kemenak Ya. itu jadi bareng-bareng itu meliputi 3.000 desa wisata. Kalau di Jogja kemarin di Breksi ya, Ya. dan ya sama di Bantul desa wisatanya itu. Nanti bareng-bareng kemudian diinformasikan. Di situ juga nanti ada menyapa secara ini ya live lewat ini ya secara online itu nanti ada Pak Menteri kemudian menyampaikan bahwa pentingnya sertifikat halal dan itu nanti bisa pelaku makanan, minuman, kuliner ya bisa mendaftar dan bisa nanti di self declare diberi Ya. sertifikat halal. Jadi kita sudah mengupayakan juga di 3.000 desa wisata. Iya betul. Karena memang kalau bicara sekarang ya di 2024 kan inovasi kan terus berkembang ya. Kadang-kadang kita sebagai konsumen suka bingung, wah ini halal atau enggak nih. Nah itu pentingnya supaya semua orang juga percaya ketika Iya. menggunakan atau mengonsumsi hal tersebut begitu ya. Itu urgensinya juga diantaranya Iya. ya Bu ya. Iya. Ya baik. Saya boleh geser ke Pak Mustafa Jauhari nih Pak. Kalau Bapak sendiri melihat penilaian Bapak tentunya terhadap upaya pemerintah dalam menyediakan sertifikat halal usaha jasa pariwisata tuh bagaimana Pak? Silakan. Iya, tentu pemerintah wajib hadir ya dalam hal ini untuk memfasilitasi sertifikasi halal bagi terutama UMKM ya yang ada di Indonesia ini dan juga Jogja yang sudah kita kenal sebagai destinasi wisata ya di Jogja ini kan kota pariwisata. Dan dengan hadirnya undang-undang jaminan produk halal ini memang sangat membantu program pemerintah dalam rangka untuk sertifikasi halal bagi terutama UMKM. Kan sejak tahun kemarin kita meluncurkan Sehati, program Sehati, sertifikat halal gratis bagi UMKM. Jadi yang tadi disampaikan oleh Bu Fitri betul, bisa self declare yang didampingi oleh LPH, kemudian juga P3H yang ada di seluruh bahkan desa-desa di DIY ini sudah mendampingi dan alhamdulillah lumayan untuk DIY sudah banyak yang kita sertifikasi halalnya. Nah oleh karenanya memang kita menilai pemerintah memang wajib hadir dalam memfasilitasi masyarakat UMKM dalam rangka untuk sertifikasi halal ini bagi produk-produk yang dikeluarkan. Ya sekali lagi karena DIY ini menjadi tujuan wisata. Betul. Jadi setiap hari kan kita ini hampir macet ya Pak. Macet karena memang tujuan wisata di Jogja ini. Dan alhamdulillah tanggal 4 kemarin kita launching terkait dengan program sertifikasi halal ini di 3.000 desa di seluruh Indonesia dan DIY kemarin berkontribusi ada di 224 desa Bu Fitri. 224 desa di 5 kabupaten kota dan memang kita pusatkan di 2 desa kemarin dengan Pak Menteri yaitu di Breksi dan juga di Piungan. Nah inilah memang manfaatnya pemerintah yang wajib hadir dalam rangka untuk itu dan sejak tahun 2022 bahkan kemarin kita kampanyekan terkait dengan program Sehati, sertifikat halal gratis ini dan kita sudah bekerjasama dengan kementerian dan lembaga termasuk Dinas Pariwisata akhir-akhir ini yang kemudian kita juga ajak bersama-sama sinergi agar program ini bisa dikenal luas oleh masyarakat. Oleh karenanya seluruh kementerian dan lembaga kita ajak kerjasama, terutama Dinas Koperasi dan UMKM yang ada di Jogja ini. Lalu kami punya kan Kemenak yang juga punya Satgas Halal, kan Kemenak punya KUA, punya penyuluh di sana yang hari ini sudah banyak yang menjadi P3H pendamping produk halal itu dan alhamdulillah Jogja progresnya sangat baik dalam rangka untuk sosialisasi ke masyarakat dan ini akan terus kita lakukan sampai semuanya nanti para produsen UMKM produk-produk ini bisa bersertifikat halal paling tidak nanti di wajib halal Oktober. Jadi kita kenal dengan WHO wajib halal Oktober 2024. Nah inilah yang nanti akan menjadi penentu sejauh mana program Sehati ini berhasil diterapkan di seluruh produsen-produsen yang ada di Indonesia ini dan terutama Yogyakarta. Tentu kami Satgas akan terus berupaya untuk mensosialisasikan kegiatan ini di seluruh kecamatan bahkan desa di seluruh DIY ini dan inilah yang menjadi tujuan kami dalam rangka untuk memfasilitasi hadir
mendampingi produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM di seluruh DIY ini, Pak. Oke, baik. Ini menarik sekali ya. Apalagi kan kita ketahui bahwa tadi disampaikan juga oleh Pak Jauhari bahwa daerah istimewa Yogyakarta itu menjadi jujukan tempat untuk berwisata. Betul. Bukan hanya di kota-kota sekitar DIY, Ya. se-Indonesia bahkan mancanegara gitu Ya, kan ya. betul. Tentu saja ini menjadi hal yang penting untuk meningkatkan kepercayaan wisatawan ketika Betul. mengonsumsi atau mendatangi tempat-tempat terkait begitu ya. Ya, tentu ini yang memang kita menjadi tujuan kami ya, menjadi tujuan untuk sertifikasi halal ini adalah untuk memberikan kepastian hukum Ya. bahwa produk yang dihasilkan itu jelas halalnya, Ya. baik dari segi zatnya, lalu kemudian juga bahan-bahannya, pengemasannya dan lain-lain. Ya. Banyak hal yang memang harus dilalui dalam sertifikasi halal ini oleh kalau UMKM oleh LPH. Ya. Lalu kemudian apa saja yang nanti akan disampaikan oleh LPH ini dalam pendampingan ini, inilah yang sesungguhnya pemerintah di Undang-Undang Jaminan Produk Halal itu sangat memberikan ruang Ya. dalam mereka untuk mempermudah, terutama bagi UMKM karena self declare tadi. Ya. Jadi UMKM ini sangat diutamakan karena memang ya di destinasi wisata memang yang banyak kan UMKM ini. Betul. Yang di situ berjualan ya, produk-produk UMKM. Ya inilah yang menjadi tujuan kita dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum produk-produknya agar sudah bersertifikat halal. Nah, dengan demikian maka para pelaku wisata, masyarakat dan para turis-turis baik mancanegara maupun domestik ini untuk mengkonsumsi ini sudah jelas. Ya. Ya, jadi dan ini akan memberikan manfaat bagi UMKM sendiri bahwa produknya ketika sudah bersertifikat halal, sudah ada kepastian hukum, maka diharapkan budgetnya, omsetnya ini akan meningkat. Ya. Karena apa? Halal jelas sudah Betul. halalnya. Jadi tentu masyarakat Indonesia masih memperhatikan terkait dengan kehalalan produk ini. Betul sekali. Karena ya ada kejelasan itu bahwa ini halal, Ya. bahwa ini tidak halal. Nah, inilah yang memang dimaksud tujuan dalam rangka untuk meluncurkan undang-undang jaminan produk halal itu. Siap. Ya. Nah ini saya boleh bergeser ke Pak Heri. Kalau Pak Heri tadi menyimak kayaknya sambil manggut-manggut gitu ya Pak ya, sambil memperhatikan. belajar kok. Siap. Nah ini mungkin Pak Heri juga bisa menyampaikan bagaimana Pak Heri melihat penerapan sertifikasi halal ini kemudian untuk usaha pariwisata di daerah istimewa Yogyakarta. Seperti apa Pak melihatnya? Baik, terkait dengan penerapan, tentu kita tidak lepas dari bicara tentang kebijakan. Ya. Gitu. Nggak mungkin lepas. Iya. Bahwa pemerintah daerah istimewa Yogyakarta saya kira sudah memberikan dukungan kebijakan untuk bagaimana kemudian sertifikasi halal ini bisa dilakukan oleh seluruh pelaku pariwisata, seluruh pelaku kuliner atau apapun namanya. Nah, melalui Perda kita juga sudah siapkan. Artinya ada mengatur tentang jaminan mutu katakanlah. Kalau tidak salah ada di Perda nomor 2 tahun 2014 ini terkait dengan jaminan mutu. Nah, dalam rangka menuju halal saya kira memang tidak cukup oleh satu lembaga yang kemudian bertanggung jawab. Ya. Tetapi seluruh stakeholder tentu akan berkontribusi dalam rangka memfasilitasi. Saya ambil contoh melalui dinas koperasi, melalui dinas pariwisata, dinas kesehatan. Perlu nggak kira-kira? Perlu. Iya. Gitu. Perlu. Untuk menjamin kesehatan terhadap produk apa yang akan begitu. Ya. Nah ini saya kira bolehlah kita hari ini kemudian memberikan otokritik. Gitu. Apakah seluruh stakeholder, apakah seluruh pelaku pariwisata di DIY ini sudah melaksanakan? Saya kira memang masih dalam proses sehingga kita sudah buatkan regulasinya, kita siapkan anggarannya. Gitu. Katakanlah salah satu syarat untuk mendapatkan hal harus ada NIB namanya. Ya. Yang kemudian oleh pemerintah daerah istimewa Yogyakarta digratiskan. Ya. Ini kan satu hal yang kita lakukan dalam rangka mendukung kepada saudara-saudara kita masyarakat DIY untuk bagaimana menjamin keamanan, kesehatan atau apapun
Agar apa? Agar setiap orang yang datang ke DIY kemudian bisa merasa nyaman. Saya kira itu Mbak Witi. Iya baik, karena memang kenyamanan kan, karena kan kalau Jogja berhati nyaman ya kan, itu yang tentunya selalu kita galakkan juga begitu supaya wisatawan juga datang tentunya ke daerah istimewa Yogyakarta begitu. Nah kalau tidak lepas dari, mohon maaf, apa Pak? Ini saya tambahkan. Iya boleh. Dari sektor pertanian, apa sektor pertanian tidak bisa tidak kemudian memfasilitasi untuk bagaimana menanam sesuatu yang sehat namanya. Nanti Pak siapa namanya? Pak Jauhari. Pak Jauhari, Ya. saya kira bisa menangkap apa yang saya sampaikan. Iya, iya. Saya kira tidak cukup hanya kemudian apa yang kita produksi, tetapi apa yang menjadi awal dari proses produksi itu juga perlu jaminan kesehatan. Itu katakanlah penggunaan pestisida yang berlebihan atau apa mungkin dibatasi oleh Dinas Pertanian. Saya kira itu yang perlu kita. Iya, ini masukan spontan yang menarik juga ya. Mungkin Pak Jauhari juga boleh menanggapi, jadi, silakan. Enggak begini, kami sudah melibatkan Mbak. Jadi misalnya nanti kan untuk mendapatkan sertifikat halal itu tidak hanya tadi lembaga pendamping tadi kan, tetapi di Satgas ataupun di produk halal itu sendiri kami juga melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk LP POM MUI itu anggotanya juga dari berbagai kementerian dan lembaga, tidak hanya ulama-ulama, tetapi juga misalnya Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, itu juga dilibatkan, termasuk pertanian Pak. Jadi kami juga melibatkan misalnya UGM, itu kita ambil dari berbagai disiplin ilmu yang kemudian masuk di LP POM MUI itu. Memang namanya LP POM MUI, tetapi anggotanya ini dari berbagai kementerian, sehingga memang betul-betul produk yang nanti disertifikasi halal itu ya tidak hanya Kemenak, tetapi memang seluruh kementerian lembaga itu juga terlibat. Nah, oleh karena saya sepakat Pak Heri, jadi memang tidak hanya satu lembaga, dua lembaga, tetapi memang harus semua ini bergerak. Karena kalau tidak seperti itu ya nanti tentu program ini juga kurang maksimal bisa kita jalankan. Maka kami dari awal sudah menggandeng dinas-dinas kementerian yang ada di Jogja ini. Awal memang kami gandeng dinas koperasi dan UMKM, lalu juga kesehatan juga sudah. Dan baru saja minggu yang lalu kami juga rapat koordinasi sebelum kita launching desa wisata itu 3.000 desa wisata. Kami juga undang LPH, kami undang P3H, kami undang juga kementerian lembaga juga kami undang. Bahkan dari berbagai kementerian lembaga yang ini agar semuanya mengeroyok terlibat aktif begitu ya. Terlibat dalam program ini, sehingga inilah harapannya nanti ketika semua kementerian lembaga sudah terlibat, maka insya Allah program ini akan gampang disosialisasikan ke masyarakat, lalu kemudian masyarakat sendiri mampu menggunakan kesempatan ini untuk mensertifikatkan produknya sampai Oktober. Ingat, sampai Oktober ini gratis sampai Oktober Pak Heri. Nah, setelah Oktober ini urusannya lain nanti. Karena setelah Oktober ini ada regulasi-regulasi yang mengatur bahwa harus bayar. Nah, ini kita kalau tadi NIB sudah digratiskan, lah kami juga sudah ini. Jadi sertifikat halal gratis sehati ini sudah kita gratiskan bahkan sejak tahun kemarin. Dan ini sampai Oktober nanti terus akan kita push agar supaya para produsen UMKM di Jogja ini berbondong-bondong untuk mensertifikatkan, sehingga sekali lagi ini juga akan sangat membantu di sektor wisata Bu, agar supaya nanti produk-produk yang ada di sentra-sentra wisata di Jogja ini kan banyak sekali sekarang ini. Betul. Menjamur koyok jamur di musim hujan. Jadi tambah terus destinasi wisata ini. Di Kulon Progo, di Gunung Kidul, tambah terus. Nah, ini kan mengundang turis baik domestik maupun mancanegara untuk datang. Betul. Nah, sehingga kan akan menjamur juga produk-produk UMKM di sentra-sentra wisata itu. Dan inilah yang menjadi sasaran kita, bangga berwisata di Yogyakarta dan juga Indonesia ini, agar supaya mereka mendapatkan jaminan kepastian hukum bahwa produk yang dihasilkan sudah bersertifikat
halal. Dengan Siap. demikian maka omsetnya diharapkan juga akan meningkat. Siap. Gitu, Pak. Nah, ini juga kembali pada sertifikasi halal usaha jasa pariwisata. Saya boleh ke Bu Fitri. Mungkin kalau tadi kan sudah disinggung mungkin omsetnya akan meningkat dan lain sebagainya. Kalau dari Bu Fitri sendiri dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, mungkin kacamatanya mungkin akan lebih terarah juga bercerita terkait potensi pariwisata yang bisa kita alami begitu terkait adanya sertifikasi halal ini. Iya. Karena di DIY juga merupakan destinasi wisata halal. Iya. Iya, kan banyak di Indonesia ya, ada Iya. Aceh, Sumatera Barat, Sumsel, kemudian di DIY juga, mulai di Jawa tuh semua ya. Jadi kita juga menjamin, memberikan garansi ya kepada wisatawan Iya. yang muslim. Jadi kita juga sebagai destinasi wisata yang ramah muslim. gitu Betul. ya. Dan halal untuk semua, siapapun juga ya. Non muslim ya silahkan, ke restorannya, ke Ya. ini ya monggo. Tapi ya untuk muslim, jadi kita jamin itu halal karena sudah ada sertifikat. Buktinya itu ya restorannya itu sudah ada sertifikatnya. Jadi itu karena restorannya juga sudah diberikan BIMTEK dulu Ya. sebelumnya, mulai dari mengambil produknya, misalnya sembelihannya tadi ada daging, ada ayam, di Ya. mana ngambilnya, jadi sudah ada sertifikat juga, Ya. sembelihnya ada juleha juga ya, juru Ya. sembelih halal. Gitu. Ya. Jadi dia mulai dari hulu sampai hilir, ya kan kita ada kelasnya dulu sebelum ini ya sertifikat. Jadi yang harus dipenuhi ini, kemudian mengambil produknya tadi untuk hewani itu Betul. di mana itu dia sudah tahu. Jadi nanti dari resto atau rumah makan itu mengambil di mana, kemudian ini disimpannya sampai, jadi dia akan menjamin bahwa itu benar-benar halal. Jadi wisatawan udah nggak usah khawatir kalau yang ya yang muslim nanti ada sertifikat halal, berarti itu udah insya Allah juga udah diberikan pemahaman dari ini ya. Lembaga tadi pemeriksa halalnya kan banyak juga LPH sekarang, Iya. LPH atau LP POM itu bisa Iya, juga banyak yang sekarang yang bisa untuk ini ya, Iya, iya. untuk memberikan sertifikat halal. Siap. Jadi keraguan-raguan wisatawan itu jadi hilang karena ini udah jelas begitu loh. Ini halal loh gitu. Jadi udah nggak perlu khawatir lagi, udah nggak perlu gelisah lagi tentunya ya. Nah, ini saya boleh ke Pak Heri di ujung sebelah sana. Mungkin Pak Heri juga boleh cerita ke Sobat Visiting Jogja. Barangkali kan memang pelaku usaha pariwisata ada yang sudah melek informasi. Jadi dengan rajin mendaftarkan jasa pariwisatanya di sertifikasi halal. Tapi barangkali ada yang belum karena takut ribet, nggak tahu caranya. Kalau menurut pandangan Pak Heri sendiri terkait hal ini bagaimana untuk masyarakat sendiri? Saya kira memang iya jawabnya. Tetapi kemudian apa yang harus kita lakukan? Seperti apa yang disampaikan Pak Mustafa tadi, bahwa pemerintah wajib hadir bahasanya. Ya. Gitu. Untuk apa? Untuk mensosialisasikan, untuk menginformasikan, kan begitu. Ya. Gitu. Ini kewajiban pemerintah. Pemerintah tidak bisa kemudian tinggal diam untuk tidak memberikan informasi. Pariwisata kita seperti ini, apa yang harus Anda siapkan? Jangan lupa, gitu, bahwa ada hal yang kita diistimewakan. Itu Undang-Undang 13-12. Ya. Kita punya satu bidang yang itu luar biasa kalau kita terjemahkan, bidang kebudayaan. Nah, ini luar biasa. Kalaupun kemudian tadi Bu Fitri menyampaikan terkait dengan halal, handcraft, ekonomi kreatif, fashion katakanlah, bisa nggak kita menampilkan baju yang lubangnya di depan dada, mamanya? Nggak bisa dong. Nggak bisa. Gitu. Kenapa budaya kita tidak seperti itu? Kaget loh Pak, saya Pak tadi loh Pak. Oh, nggak bisa Pak itu Pak. Iya. Jadi hal-hal yang demikian ini Iya. perlu untuk kemudian mendapatkan perhatian. Iya. Maka kenapa kemudian tadi saya matur, seluruh stakeholder harus terlibat. Betul. Itu ada budaya, ada sosial, ada ini harus dilibatkan. Iya. Ya. Kenapa sektor pertanian terlibat? Ya memang harus dijamin kesehatan terhadap hasil pertanian. Iya, iya. Gitu. Kenapa sosial? Karena memang apa yang kita tampilkan itu harus sesuai dengan budaya. Barangkali budaya kita dengan budaya orang Jakarta beda. Beda. Maka kemudian menjadi tugas tanggung jawabnya Pak Mustafa untuk merumuskan, untuk mendesain. Ya, saya ingat Pak kemudian- Heri. Jadi Gimana, Pak? Dinas Pertanian itu terlibat sudah lama itu. Bahkan sering mengadakan kegiatan-kegiatan BIMTEK bagi Juleha Bu Fitri. Saya menjadi narasumbernya. Sering saya diundang ke sana
untuk membimtek para juleha ini. Bimteknya kalau nggak salah sampai 3 hari, 3 atau 4 hari itu di Dinas Pertanian itu, dan saya sering diundang ke sana untuk menjadi narasumber. Jadi RPH, rumah pemotongan hewan di Jogja ini mendapatkan bimtek itu. Oh iya. Jadi bagaimana memotong hewan itu yang halal. Yang Jadi kan sehat. paling tidak minimal ya. Oh iya, menyebut nama Allah ya. Lalu kemudian harus tiga urat di leher hewan ini harus terputus. Ya. Urat nadi, kemudian nafas, lalu kemudian urat makanan. Jadi 3-tiganya harus terputus itu. Ini harus diketahui oleh para juleha itu, Ya. para RPH itu. Dan bagaimana cara agar memotong hewan secara toyiban. Jadi ada halal, ada toyiban. Ya. Halal kalau tidak toyib, ya nggak ada gunanya, Pak. Betul. Contoh, saya itu pernah menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri. Waduh, kacau ke RPH kok yang ini. Jadi memotong kambing itu langsung dipotong tugel-gel, Pak. Astagfirullah itu ya. Iya, itu di RPH loh, Pak. Weh lah, kok koyong ini caranya aku ngono. Halal mungkin, tapi nggak toyib yang seperti ini. Ya. Nggak toyib. Jadi halalan toyiban itu yang memang harus diketahui oleh kita semuanya, dan terutama para RPH tadi, juleha tadi. Sehingga nyembelih ayam pun nggak boleh langsung dipotong kepalanya, itu nggak boleh. Ya. Ya, Walaupun hitungannya matinya per detik ya. ya halal-halalnya Pak, tapi nggak Iya, toyib yang nggak seperti toyib itu. ya. Jadi Toyibnya memperlakukan itu kan, hewan secara baik, santun itu ketoyiban dalam penyembelihan. Gitu. Iya. Dan itu juga harus diperhatikan. Nah ini kan juga menjelang Hari Raya Kurban ini. Betul. Nah biasanya seperti ini Dinas Pertanian juga mengadakan Iya. bimtek, Pak. Nah, mungkin sebentar lagi saya diundang jadi narasumber. Nah ini yang perlu memang terus kita sampaikan. Siap. Agar supaya RPH para juleha ini juga tahu paham terkait dengan halalan toyiban ini. Jadi gitu Pak Heri. Jadi insya Allah Dinas Pertanian juga sudah terlibat, dan ke depan harus memang berbagai kementerian dan lembaga memang harus kita libatkan, sehingga harapannya seluruhnya tadi berkontribusi, bersinergi dalam rangka untuk sertifikat halal gratis, sertifikat halal Indonesia ini. Iya, termasuk juga pastinya Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta Iya. yang terus berkontribusi juga, tapi Betul. pastinya kan dalam penggalakan sertifikasi halal usaha jasa pariwisata ini kan pasti ada tantangannya begitu ya. Iya, Mungkin Bu Fitri juga boleh cerita tantangan yang dihadapi itu seperti apa sih supaya Sobat Visiting Jogja itu tahu gitu apa yang perlu juga tantangan yang dihadapi, silahkan. Iya, tantangannya misalnya ngurusnya itu kan ada yang bilang mahal. Iya. Ya, kalau untuk restoran kan mereka harus lab, Iya. bukan self declare ya. Itu Iya. ada biayanya juga. Kemudian mungkin ada yang udah halal kok ini, nggak usah sertifikat. Tapi kan itu harus ada Iya. buktinya ya, kan harus terus kemudian dipasang Iya. gitu. Ada makanan ini. Kalau yang udah itu nanti juga bisa dilihat di website itu di BPOM gitu sudah halal gitu. Jadi ya yang sudah banyak juga sudah banyak ada kawasan ayam goreng kalasan gitu ya. Ada kan kawasan-kawasan yang sudah halal tuh ada. Kemudian bakpia patok itu yang banyak yang sudah halal. Kemudian bisa dilihat di mana-mana di titik-titik. Ini destinasi kita juga karena kuliner itu juga mengundang wisatawan untuk berkunjung ya. Iya. Mencoba. Jadi itu juga merupakan tantangan juga, dan kita kemarin sudah memberikan fasilitasi ke restoran dan rumah makan di beberapa kabupaten kota semua, jadi perwakilan dari ada di Gunung Kidul ada, jadi kita dengan Dinas Peta Kabupaten Kota nanti mana restonya, rumah makan mana yang siap di ini, di kota ada, di Kulon Progo ada, jadi lengkap kita fasilitasi. Nanti lainnya mungkin bisa sendiri juga ya. Ya, jadi itu memang pentingnya jaminan, karena wisatawan juga kalau yang musim dia pengen minta jaminan bahwa saya makan di sini halal. Jadi kita ini ya ada trust, dan mereka akan berkunjung lagi dan berkunjung lagi, harapannya itu, karena memang untuk fasilitasi kita ramah muslim ya. Betul sekali. Muslim friendly juga dikembangkan, jadi yang muslim nanti udah dijamin ini halal, kemudian dia mau waktunya sholat juga ada gitu ya, nanti musolanya ada, masjidnya ya.
Jadi dimudahkan semua dalam berwisata nanti melihat keindahan alam karena kita lengkap ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, ada Pantai ada, gunung pantainya, ada. iya. Gunung Kidul aja pantainya itu 2 hari harusnya nggak lebih ya Lebih, bisa gitu ya. untuk ekspor lebih Mulai ya, nggak dari cukup. titik-titiknya iya. Kemudian itu ada Gunung Kidul, Bantul, Kulon Progo. Iya. Ya, mau jalan-jalan di hutan ada Gunung Merapi itu ya. Iya. Ada hutannya lengkap alhamdulillah. Jadi itu juga merupakan ini ya fasilitas untuk wisatawan karena wisatawan juga membutuhkan something to eat ya, something Yes. to do tadi, Yeah. kemudian something to do, something To to see, eat, yeah. something to buy. Jadi Yeah. lengkap dan itu juga diakomodasi juga hotelnya halal kitchen Yeah. atau halal resto. Di hotel juga ada resto juga ya. Yeah, yeah, betul. Sebagian sudah ada yang mengupayakan. Ya. Ya. Jadi memang kalau kita lihat tantangannya kalau saya boleh ini ada 2, yang satu misalnya masih ngeyel karena udah merasa dirinya sudah halal gitu Iya. tapi nggak mau mengikuti sistemnya. Iya. Terus yang kedua ngerasa mahal. Makanya mumpung sampai Oktober masih gratis ya Pak Jauhari. Ya, Ya. yang gratis, yang Yang sehati gratis ini Yang produk UMKM. Produk Ya, UMKM. jadi jangan salah. Jadi Ya. yang gratis ini produk UMKM yang tidak berbahan daging, Oh ya. daging atau sembelian. Jadi yang berbahan daging ataupun hewani ya itu memang tidak gratis. Ya, ya. Karena memang harus masuk di LPPOM tadi, Betul. jadi tahapannya agak panjang dan memang ada biayanya, berbayar itu ada biayanya. Nah ini barangkali Bu Fitri menarik tadi, lalu kemudian yang mahal dan lain-lain. Yakinlah bahwa sembelian ataupun daging-daging yang diperoleh secara halal, Ya. yakin maka akan meningkatkan omset. Jadi lalu kemudian jangan membebani wisatawan gitu loh. Maksud saya begini, ketika di sertifikat halal kemudian mungkin berbayar lalu kemudian menaikkan harganya, jangan. Nanti malah nggak jadi wisata nanti kalau seperti itu. Malah Nah, gak sido payu ya Pak ya. Makanya, tapi yakinlah bahwa dengan sertifikat halal produk apapun ya termasuk restoran dan lain-lain yang produk-produk makanan yang tentu kulineran ini maka insya Allah omsetnya akan lebih apa namanya lebih banyak. Betul. Nah inilah yang tentu kepastian hukum halal ini yang memang harus menjadi apa namanya panduan Ya. dan juga andalan bagi Ya. kuliner yang ada di Jogja ini sehingga jangan lalu kemudian karena alasan mendapatkan sertifikat itu berbayar, Ya. lalu mahal dan lain-lain dalam negeri ya relatif sih mahal dan tidaknya Bu. Sesungguhnya kalau untuk jangka waktu yang panjang tentu tidak lah. Tetapi kalau hanya jangka waktu pendek mungkin ya dirasakan. Tetapi kalau nanti dihitung dengan omsetnya setelah mendapat sertifikat maka insya Allah tidak Ya. mahal. Ya. Dan inilah yang tentu hubungannya dengan wisata tadi, jangan sampai kemudian membebani para wisatawan. Ya. Dengan alasan sudah halal maka harganya lebih tinggi, jangan. Karena jangka panjangnya tentu nanti akan berdampak pada omset yang lebih banyak. Iya. Saya kira gitu. Oke siap. Nah ini pastinya juga Pak Heri juga di kesempatan ini juga boleh untuk memberikan masukan juga untuk optimalisasi sertifikasi halal usaha jasa pariwisata ini Pak, silahkan. Oke, terkait dengan bagaimana kemudian kita memberikan dukungan, satu hal yang harus kita lakukan, tentu kita akan dorong untuk bagaimana seluruh pelaksana sertifikasi halal ini ada semacam koordinasi. Itu satu. Kemudian yang kedua, pendataan. Ya. Gitu. Terus kemudian yang paling penting juga adanya sosialisasi. Ini kan sosialisasi Pak kita Pak. Iya, ini kan bagian dari salah satu sosialisasi kita Iya. untuk mendorong bagaimana masyarakat DIY untuk kemudian menangkap peluang bahwa sertifikasi halal hari ini sampai Oktober itu gratis mamanya. Iya. Mau tidak mau masyarakat memahami itu. Gitu. Ya, saya kira itu kemudian dukungan kita yang lain tentu selain apa yang sudah dilakukan tentu kita akan support terkait dengan beberapa kebijakan tentu bagaimana kemudian sosialisasi itu bisa berjalan. Iya. Ya, kita bisa tempatkan tidak harus di pariwisata anggarannya, Iya. taruhlah bisa saja nanti di koperasi, kemudian nanti di dinas perindustrian, Iya. mungkin di dinas kesehatan.
mungkin nanti kita bisa tempatkan juga di dinas-dinas yang lain yang ada hubungannya dengan kegiatan perekonomian umpamanya. Ya. Nah, ini akan kita support terus. Selain tentu kebijakan, toh kita ketika membuat kebijakan itu selalu tertuang di dalam perda. Ya. Namanya Perda APBD. Siap. Berapa anggaran yang kita perlukan untuk membiayai sosialisasi, taruhlah 500 kelompok UMKM di DIY mamanya. Ya. Nah, itu tentu menjadi bagian yang harus kita supportkan. Kita harus komunikasikan untuk bagaimana kemudian mendukung agar setiap orang yang berwisata ke DIY ini akan merasa nyaman, akan merasa aman, gitu. Ya. Terus kemudian juga akan tinggal lebih lama mamanya. Ya. Karena apa? Kita nggak mungkin makan makanan yang tidak halal, Ya. gitu. Kalaupun kemudian mereka berbelanja tidak mungkin belanja katakanlah fashion yang seronok mamanya, Ya. gitu. Dan mungkin juga orang akan kami pengen makan yang taruhlah makanan dari hasil pertanian, gitu. Ketika ini disajikan dengan sehat, itu sudah ada jaminan bahwa yang dipajang di situ itu halal. Ya. Mereka merasa nyaman loh. Betul. Nih, saya kira itu yang harus kita supportkan kita ini, dan sekali lagi tentu Bu Fitri juga akan kita dorong untuk bagaimana kemudian berkoordinasi dengan dinas-dinas yang lain agar sosialisasi pemahaman tentang informasi kehalalan ini sampai kepada masyarakat. Jangan hanya masyarakat perkotaan. Seperti apa yang disampaikan tadi bahwa perkembangan dunia pariwisata hari ini, Ya. gitu, seperti apa yang disampaikan oleh Ngerso Dalem umpamanya, Nggih. bahwa beliau di dalam visi misinya pengen membuka pintu gerbang masuk wilayah DIY Selatan. di wilayah selatan. Ya. Kita harus pahami wilayah selatan itu mana? Pantai. Bukan hanya pantai, tetapi Gunung Kidul, Bantul, Kulon Progo. Betul. Artinya seluruh stakeholder pelaku UMKM yang ada di 3 wilayah, tapi tidak menutup kemungkinan kemudian Kota dan Sleman tidak mendapatkan perhatian, tetap diberikan Betul. perhatian tuh ya. Ya, jadi inilah yang kemudian harus kita terjemahkan. Ya. Seperti apa yang beliau kersake kan seperti itu. Mohon maaf saya menyampaikan ini karena memang saya memahami betapa dunia pariwisata ini penting untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat di DIY. Ya. Itu karena apa? PAD kita, walaupun mungkin pemerintah daerah istimewa Yogyakarta tidak terlalu besar, tetapi kabupaten-kabupaten lah yang menikmati. Apakah pemerintah provinsi tidak kemudian memberi dukungan? Ya harus dong. Betul. Harus. Karena apa? Pembangunan itu bisa dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah kabupaten, pemerintah kota, dan pemerintah provinsi, kan begitu? Iya. Ya, saya kira Iya. dukungan itu akan selalu kita dorongkan kepada seluruh stakeholder, baik itu pelaksana sertifikasi, gitu. Maunya PIRT, bagaimana kita memberi dukungan terhadap diterbitkannya surat atau sertifikasi PIRT. Siap. Kan tidak hanya sekedar halal, Pak. Betul, Nggih, betul, nggih. betul. Iya. Ini perlu. Betul. Kemudian NIB umpamanya, atau mungkin sertifikat-sertifikat yang lain perlu kita Ya. berikan dukungan sehingga Ya. seluruh stakeholder itu terlibat. Siap. Saya kira demikian apa yang Siap. bisa sampaikan. Oke, ini spesial sekali karena tema kita juga wah luar biasa lagi anget-angetnya, apalagi Oktober juga masih terbuka juga buat teman-teman yang terlibat. Boleh sambil minum dulu loh, ini tamu-tamu saya kok Oke. kayaknya Siap. serius-serius banget sampai lupa minum. Boleh monggo ini halal loh ini airnya ini, silahkan boleh monggo. Jadi ketika kita bicara tentang pariwisata, kita bicara tentang DIY, tentu kita semangat. Karena apa? Ya. Konsep kita bagaimana masyarakat di DIY ini menjadi sejahtera dari sektor pariwisata. Ya. Ya, Ya seperti tetangga kita Pak, Bali. iya Bali ya. itu kan andalannya wisata. Ya, Dan mereka hidup dari wisata. betul. Nah, bagaimana Jogja ini tidak hanya terkenal sebagai kota pelajar yang sesungguhnya ini sudah lama kan. Jogja itu kota pelajar ya. Kita kenal sudah lama sejak saya jadi mahasiswa. Udah lama banget tuh ya Pak ya. Ya, mahasiswa pelajar yang datang ke Jogja yang hidup di Jogja entah 3-4 tahun atau sebagian lebih nek sing ora lulus-lulus ya. Kan menikmati kuliner di Jogja semuanya. Betul.
Banyak yang Nah, datang dan nggak mau pulang karena Nah, saking nyamannya. Justru termasuk saya. Karena saya itu bukan asli Jogja tapi sekarang sudah menjadi orang Jogja. Siap. Nah, oleh karenanya ini yang memang harus kita dorong, tidak hanya kota pelajar tetapi juga menjadi kota wisata gitu loh. Dan data yang kita terima kemarin kan yang berkunjung ke Jogja berapa juta, Bu? Liburan kemarin. Itu kan banyak itu. Jadi itu yang luar biasa saya kira yang Ya. yang nanti akan menjadi devisanya Jogja. Betul. Itu Pak Heri. Betul. Jadi ini yang harus kita, maka pelaku-pelaku usaha ini yang harus betul-betul kita push agar mari bersama-sama dengan kesadaran sendiri, mempunyai kesadaran secara kolektif untuk mensertifikatkan halal produk-produknya. Sehingga ini akan menjadikan nanti Jogja ini punya kepastian hukum dalam setiap produknya dan akan memberikan keyakinan bagi wisatawan yang datang ke Jogja untuk semakin banyak. Oh, Siap. Jogja terkenal kulinernya halal semua. Nah, kan keren, Bu. Betul. Keren. Jadi kulinernya semuanya halal. Jadi nggak wis ora ragu-ragu datang ke Jogja itu ora kono halal kono ragu-ragu enggak. Tapi kalau semuanya sudah halal, maka ini tentu akan menyedot lebih banyak lagi wisatawan yang datang ke Jogja. Apa artinya dengan banyak wisatawan yang datang Jogja maka kesejahteraan masyarakat Jogja akan meningkat, Pak Heri. Tidak lagi menjadi, mohon maaf ini Jogja ini katanya provinsi termiskin. Betul. Aku kok rapatek percaya tuh. Tapi harapan hidupnya jangan salah. Oh iya, harapan hidupnya Iya, tinggi. betul. Aku kok rapatek percaya ngono lho, wong ning Jogja iki macet nang ndi kok masuk Jogja kan Coba kita lihat sekarang. Itu. Bolehlah kita melihat dari status kita yang diberi status Label itu. provinsi. Rada tersinggung ya. Tapi penjenengan persani sekarang. Gitu. Pelaku UMKM Nggih. gitu. Ya. Menyajikan makanannya gitu. Nggak ada loh yang jelek. Jenengan persani siapa yang sering ngangkring siapa? Saya ngangkring, Pak. Ngangkring. Iya. Lihat nasinya bagus nggak? Premium nggak? Nggak premium. Hah? Nasinya Nggak mungkin, nasinya pasti enak, premium. tapi sederhana. Iya, iya. Bingkisannya Iya, sederhana, jangan Pak. salah bahwa apa orang pelaku UMKM di sini itu sebenarnya sudah menjaga, sudah melaksanakan, tinggal bagaimana memastikan kan begitu. Ya. Iya, Mereka iya, belanja betul. beras paling tidak rojo lele. Oh iya betul. Kualitas berasnya ya Pak maksudnya ya Iya. Pak. Walaupun kemasannya sederhana begitu tapi Iya, nah ini- nggak kaleng-kaleng ini isinya. yang perlu juga barangkali Lah ngono nanti masa kok Pak termiskin. Mustafa juga bisa ini gitu. Termiskin, oke. Orang Iya, masyarakat Jogja itu makan sehari belum tentu loh 3 kali Ya karena ora biasa sarapan karena ya toh, tidak Pak. terbiasa sarapan. Ya. Makannya hanya 2 kali. Ya. Tapi Kalau kita melihat usia harapan hidup Tinggi. jauh lebih Betul. panjang dibandingkan Panjang. daerah yang lain. Betul sekali. Umpamanya seperti itu. Ya. Nah, ini barangkali ukurannya yang apa namanya? Ini yang salah siapa? miskin itu Nah. sarapannya makannya harus 3 kali. ya, nggih. Oh ngono. Apakah Siap. kemudian Nah, nanti nanti ada gerakan sarapan apakah aja. lembaga ini Nanti boleh. perlu membuat spesifikasi? Nanti di pertemuan berikutnya kita bisa bahas lebih lanjut terkait ini ya bahwa harapan hidup di Jogja tinggi dan luar biasa begitu. Iya, iya. Tapi kembali lagi soal sertifikasi Iya. halal bagi usaha jasa pariwisata, Bu Fitri mungkin juga boleh Enggak, menyampaikan. tapi ada hubungannya loh tadi saya Iya, iya. sampaikan. Mohon maaf. Jadi tadi dengan kesejahteraan tadi ya. Jadi dengan banyaknya wisatawan yang ke Jogja. Baik lokal maupun apa namanya luar negeri ya. Ya. Pasti kalau semuanya sudah tersertifikasi halal lalu kemudian semakin menarik wisatawan kan otomatis Pak. Betul. Masyarakat Jogja ini akan sejahtera gitu loh. Iya. Iya. Nah, maksud saya itu Iya. dengan kesejahteraannya Jogja maka ya mudah-mudahan tadi status tadi bisa hilang gitu. Iya. Nah, kan Buktinya gitu. kami berempat ini kan sejahtera-sejahtera toh kelihatannya. Alhamdulillah, amin. Rezekinya lancar, sehat terus, pekerjaannya lancar begitu ya. Nah ini saya boleh ke Bu Fitri Bu, mungkin disampaikan juga untuk Sobat Visiting Jogja, boleh dijelaskan kembali bagaimana supaya masyarakat bisa mendapatkan akses pembuatan sertifikasi halal bagi usaha jasa pariwisata. Silahkan. Iya, kalau masyarakat ya desa wisata kemarin yang sudah di launching ya Pak yang Ya. 3.000 desa wisata di seluruh Indonesia itu juga nanti silakan mendaftar di ini ya penjamin tadi ya Pak ya pendampingnya ada pendamping itu Ya. tadi sudah saya tanyakan juga ada sekitar 40-an di desa wisata ini di Breksi di mana gitu Pak ya nanti itu karena masih
free sampai sekarang ya, self declare itu free. Jadi sampai WHO tadi Betul. untuk Oktober, wajib halal halal Oktober, Ya. itu nanti bisa self declare tadi bisa. Tapi kalau untuk yang usaha pariwisata yang ada hewani tadi ya, itu harus lewat lab dan diuji, dilihat bahkan benar-benar no pork, no lard, no alkohol. Ya. Jadi iya kan kadang kita masak nggak tahu nanti bumbunya biasa. Oh ini nak, ya ini ada bumbu yang dimasukkan, ini ternyata ada alkoholnya Betul. di sini ini ya dituangkan tadi ya. Bahkan Itu kan penyajiannya, iya. Bu Fitri ya. Iya. Penyajian, lalu kemudian pengemasan, jadi penjualan di pasar Iya. pun harus betul-betul di monitoring itu. Dari hulu sampai hilir persiapan Iya. sampai penyajian Iya. Jadi gitu misalnya, mohon maaf, misalnya ya, penjual daging sapi ya, ya. dijejerkan saja meskipun wadahnya beda. Sini daging sapi, sini daging B2. Itu sudah nggak halal ini. Iya, Jadi iya, memang iya. harus betul-betul clear alat-alatnya dan lain sebagainya. Jadi termasuk kuliner itu bagaimana cara masaknya, alatnya seperti apa, kemudian bahan-bahannya untuk peralatan ini dari apa, Iya. kehalalannya semuanya harus makanya itu yang agak berbiaya itu Bu. Makanya kan beberapa waktu yang lalu ada salah satu hotel, saya nggak sebutkan namanya, itu piringnya itu disinyalir diduga dari bahan yang tidak halal, kemudian ada yang di blacklist. Nah ini kan juga sampai seperti itu Bu. Iya, iya. Sampai seperti itu, sehingga memang ini harus betul-betul kita sampaikan kepada Ya. masyarakat, pelaku usaha baik kecil maupun besar. Kenapa berbiaya yang tadi? Ya. Ya karena memang perlu verifikasi. Ada tesnya ya, ada tes Betul. labnya sampai Perlu lab kalau verifikasi. yang itu. Kemudian Nggih. saya juga tadi menyampaikan tadi nggak semua halal. Ya memang boleh, monggo yang memang tapi disebutkan bahwa ini non halal kan Iya. kita ya boleh ya macam monggo yang mahal tapi yang halal tersertifikat sendiri. Iya. Jadi kan itu pilihan. Betul. Jadi udah yang ada sertifikat udah aman ini ya. Iya. Nanti kalau yang ada yang pengen yang dari ada pork, ada ini kan kita juga ada ya Iya. monggo tapi itu harus jelas dan Betul. iya. Yang memang yang kita tekankan adalah kejelasannya ya, karena Iya, memang itu iya. hak masyarakat juga kan, memang Iya, yang mungkin iya. suka kuliner tertentu, kuliner Iya, ekstrim iya. gitu misalnya itu juga monggo tapi diberi penjelasan Betul, gitu Iya. ya. betul. Iya. Jangan disembunyikan gitu loh. Iya, jangan Jadi, abu-abu, ya halal jangan apa abu-abu. enggak gitu Mohon maaf. Jadi misalnya, mohon maaf, bakso sapi. Iya, baksonya sapi, tapi kuahnya, kaldunya. Nah, ya. Kita Pakai nggak minyak tahu. apa gitu ya Nggak tahu, misalnya. Bu. Baksonya sapi, kuahnya, kaldunya nih yang menjadi pertanyaan. Ya. Ini yang memang kenapa harus semua pelaku usaha harus disertifikat halal karena seperti itu. Sampai Betul. segitunya, Pak. Sampai segitunya. Iya, Iya. sehingga pentingnya tentunya untuk Sobat Visiting Jogja untuk pastinya tidak membuat ini sebagai angin lalu saja, tapi Betul, menjadi ya. perhatian khusus begitu, Betul. karena memang dari stakeholder, dewan, dan yang terkait itu sudah berusaha ini udah sekuat tenaga, yuk mari mumpung ada kesempatan silahkan dimanfaatkan begitu. Iya. Nah mungkin juga pada kesempatan ini juga Pak Heri juga bisa menyampaikan komitmen dewan kedepannya seperti apa, dukungannya seperti apa, terkait tadi juga Bu Fitri juga sudah menyampaikan ada tantangan-tantangannya ternyata Pak, monggo silahkan. Baik, tentu terkait dengan sertifikasi halal ini kita punya komitmen untuk bagaimana sesuai dengan fungsi kami. Satu, terkait dengan pembentukan peraturan perundangannya. Ya, Dua, terkait dengan penganggarannya. Dan yang ketiga, tentu tidak lepas juga kami punya fungsi untuk mengawasi. ya, Gitu, pertanyaan kita, apakah gitu, program atau kegiatan dalam rangka sertifikasi ini kemudian sudah bisa dilaksanakan dengan baik, terimplementasi dengan baik dengan berbagai macam kegiatan yang sudah kita supportkan, Ya. mulai dari sosialisasi, koordinasi, pendataan, gitu, di seluruh stakeholder, katakanlah di dinas koperasi, apakah Ya. mereka sudah melaksanakan tentang ini semua? Tentu kita punya kewajiban untuk juga mengawasi, dan begitu. Bukan sekedar terus kemudian kita memberikan anggaran, kita tetapkan perdanya, APBD-nya, terus kita udah terserah, you Ya. mau kerjakan silakan, mau enggak silakan, kan tidak demikian. Ya. Ya. Tetapi bagaimana kemudian kita juga wajib
hadir seperti apa yang disampaikan Pak Mustafa tadi, bahwa kehadiran kita itu bukan hanya sekedar di awal, Iya. tapi sampai pada pelaksanaan pengawasannya. Saya kira itu Mbak Witi yang bisa menjadi pendorong kita untuk secara bersama-sama menjadi tanggung jawab kita. Oke, Tanggung baik. jawab seluruh stakeholder, baik itu pemerintah, pihak ketiga atau apapun, Ya. untuk bagaimana memberikan jaminan agar dunia pariwisata ini di DIY khususnya menjadi aman, nyaman, sehat, bersih, Halal. dan halal tentu. Oke. Saya kira itu. Baik, luar biasa sekali. Nah ini semakin menarik juga perbincangan kita. Ini boleh sambil minum-minum loh, kok kayaknya Iya. saya aja yang pegang gelas dari tadi. Mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim, silahkan. Dan tentunya ini mungkin Bu Fitri juga boleh kasih bocoran ke Sobat Visiting Jogja. Sebenarnya target capaian dari implementasi sertifikasi halal itu sejauh mana dari dinas menginginkannya, Bu Fitri, silahkan. Iya, karena itu merupakan jaminan ya adanya sertifikat halal untuk restoran, karena wisatawan kita juga dari berbagai, dari mancanegara Iya. banyak, dari Malaysia juga banyak, kemudian mereka itu menginginkan ini bersertifikat. Iya. Iya, ada sertifikat halal kan. Sertifikat halal itu kan dipasang Iya. nanti di restoran tuh di pintu atau di wisatawan bisa melihat, jadi konsumen bisa melihat. Jadi ada yang butuh ada kepastian ya, memang itu harus dipasang, dan itu merupakan bagian dari wisata ini ya, ramah muslim, Ya. kita muslim friendly itu, bahwa makanannya ini sudah tersertifikat. Intinya kita menyediakan yang restoran, rumah makan yang sudah tersertifikat halal. Jadi kemudian kalau misalnya yang menginginkan yang lain ya, itu juga harus ditulis dagingnya, misalnya masakan apa gitu, pork boleh. Memang yang ingin makan ini boleh ya, yang ini rekan-rekan kita yang lain itu harus ditulis secara jelas. Ya, yang halal, sertifikat halal mulai dari hulu ke hilir pasti halal kalau sudah ada sertifikat. Kemudian kalau karena kita juga untuk memfasilitasi ramah muslim tadi. Baik, nah ini juga pastinya dari Pak Jauhari dari Satgas Halal Daerah Istimewa Yogyakarta, ini garda depan kita yang paling dekat juga, yang sering ketemu juga pastinya. Harapan kedepannya seperti apa Pak terkait usaha jasa pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta? Jadi tentu kami akan terus dorong ya pelaku-pelaku usaha terutama di destinasi wisata ya, di sentra-sentra pariwisata di Jogja ini untuk bisa mensertifikatkan produknya agar tadi memberikan kepastian hukum, dan tentu yakinlah bahwa setelah mendapatkan sertifikat halal itu omset mereka akan jauh bertambah ya. Nah oleh karenanya kami punya kaki banyak ya di seluruh desa, di seluruh kecamatan. Jadi kakinya Satgas itu lewat Kementerian Agama, baik di kabupaten maupun di KUA lewat penyuluh-penyuluh kami yang ada di kecamatan. Lalu kalau P3H itu bahkan penyuluh yang non PNS itu berada di desa-desa. Inilah yang menjadi garda depan kami untuk terus memberikan pengertian, pemahaman, sosialisasi kepada masyarakat agar pelaku-pelaku usaha di seluruh desa yang ada di Jogja ini mensertifikatkan produknya. Nah sehingga nanti terutama di desa-desa wisata itu, ini harapannya nanti seluruh pelaku usaha di desa wisata ini akan berkontribusi dan memberikan dampak yang sangat, progres yang sangat baik bagi kunjungan wisata yang ada di Jogja. Dan yakinlah ketika semakin banyak kunjungan wisata ke Jogja, maka kesejahteraan Jogja ini akan semakin meningkat. Luar biasa, tepuk tangannya untuk kita semua. Baiklah, ini terakhir mungkin Pak Heri boleh mewakili tamu-tamu saya yang lain untuk memberikan closing statement. Barangkali 1 atau 2 kalimat pesan-pesannya untuk Sobat Visiting Jogja dan juga tentunya pemerintah atau yang terkait sertifikasi halal jasa pariwisata ini, silahkan. Sertifikasi halal jadikan momen untuk membentuk Jogja istimewa yang sejahtera.
Luar biasa, tepuk tangannya untuk kita semua. Wah, ini quotes hari ini nih ya kayaknya dari Pak Heri. Terima kasih sekali tentunya di perjumpaan kita. Terima kasih sekali Bu Fitri sudah meluangkan waktu di tengah kesibukannya dan juga tentunya semoga selalu sehat. Amin. Rezekinya dilancarkan, bahagia terus dengan tugas barunya. Amin. Kemudian juga Pak Jauhari, terima kasih sekali Pak, matur nuwun terus mendampingi kami dalam sertifikasi halal di daerah istimewa Yogyakarta ini. Jangan capek ya Pak ya, karena enggak, tantangannya pasti semangat. banyak. Tapi tetap semangat. Baik. Iya. Kemudian Pak Heri juga matur nuwun, tentu saja spesial sekali bisa berjumpa. Semoga sehat selalu, bahagia selalu. Semua tamu-tamu saya berangkat dengan bahagia, pulangnya juga dengan bahagia. Dan pastinya terima kasih sekali untuk seluruh Sobat Visiting Jogja yang terus membersamai kami. Dan pastinya terima kasih untuk Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan juga tentunya untuk Pusat Desain Industri Nasional Yogyakarta. Dan juga pastinya Lovis, ini furnitur kita yang cantik, keren, yang membuat kita nyaman untuk ngobrol tentunya pada kesempatan yang spesial ini. Dan pastinya untuk seluruh Sobat Visiting Jogja, pastikan untuk terus mengikuti podcast Bangga Berwisata di Indonesia. Di Indonesia aja. Dadah.